Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kyou minasan wa o genki deshou ka? Oke, kali ini kita akan membahas tentang dua punpo ya. Yang pertama adalah kausatif dan yang kedua adalah pasif kausatif. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pasif kausatif? Apa sih yang dimaksud dengan kausatif? Kita akan bahas ya. Jadi, kausatif ini adalah pola kalimat yang artinya yang dari kata dasar kata kausatif ini nih, ini adalah artinya menyuruh atau membiarkan orang melakukan sesuatu. Jadi itulah yang dimaksud dengan kausatif. Lalu yang dimaksud dengan pasif kausatif dari kata dasar pasifnya, pasif ini pasti di ya, pasti di. Jadi pasif kausatif ini adalah di mana kita dipaksa untuk melakukan sesuatu, dipaksa untuk melakukan sesuatu. Jadi perbedaannya itu ya antara pasif kausatif dan kausatif. Kalau kausatif ini kita membiarkan orang melakukan sesuatu atau menyuruh orang melakukan sesuatu. Tapi sementara itu kalau pasif kausatif itu kita dipaksa untuk melakukan sesuatu. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kalau udah paham, selanjutnya kita akan belajar cara menggunakannya ya. Jadi pasif ini atau kalau dalam bahasa Jepang disebut dengan shiekidoshi. Jadi shiekidoshi ini adalah cara menggunakannya, atau sebelum kita masuk ke benponya, kita harus tahu dulu cara untuk mengubahnya ya. Dari misal yang paling gampang atau yang familiar kita pelajari adalah maske atau bentuk mas. Jadi dari kata dasar atau kata kerja bentuk mas kita ubah dulu ke bentuk shiekidoshi ini atau kata kerja bentuk kausatif. Gimana sih caranya? Caranya adalah dengan menggolongkan per golongan kata kerja. Jadi kan kalau kata kerja itu ada 3 golongan ya. 1, 2, dan 3. Nah, ini cara mengubahnya juga sama, harus sesuai dengan golongannya. Jadi yang golongan pertama ini, minasan juga udah tahu kan ya, kalau golongan pertama itu Ichiri Bimini Kidishi itu ya. Nah, itu adalah kelompok dari golongan pertama. Nah, pada golongan pertama ini cara ngubahnya apa yang paling gampang adalah kita pakai bentuk maske ya, dimana maske ini adalah sering kita gunakan dalam pelajaran sehari-hari kita. Jadi saya patoki dulu ke bentuk dasarnya adalah maske. Nah, gampangannya cara mengubahnya gimana sih di golongan 1? Vokalnya sebelum mas, vokalnya di golongan 1 sebelum mas itu kita ubah ke menjadi vokal A, lalu kita tambahi dengan seru atau semas kalau bentuk masnya ya, karena ini bentuk fusu jadi kita seru. Contoh ikimas, ki ini kan vokalnya I sebelum mas ya. Nah, ki di sini kita ubah dulu menjadi vokal A, dimana dia akan menjadi ika. Nah, ika seru ditambahi seru, masnya kita buang dan kita tambahi dengan atau kita ganti dengan seru. Jadi ikimas jadi ika seru. Contoh lagi kakimas, kakimas kan ki kan ya, ki sebelum mas, vokalnya kan i. Nah, vokal i ini kita ubah menjadi vokal a. Jadi kakimas jadi kaka, masnya kita buang diganti seru. Jadi kaka, seru, dan seterusnya. Gimana sensei kalau misal itu vokalnya, bukan vokalnya tapi hurufnya adalah i. Contoh aimas. Nah, aimas ini bukan hanya vokalnya yang i saja, tapi emang hurufnya i sebelum masnya. Ini khusus ini, jadi hurufnya ini kita ubah menjadi wa, karena pada dasarnya vokalnya yang diubah ya. Jadi aimas jadi awa. Contoh aimas ya, aimas. Jadi i-nya kita ubah menjadi huruf wa, awa ditambah dengan seru. Jadi masnya kita buang. Jadi awa seru. Oke. Itu untuk golongan pertama ya. Lalu di golongan kedua ini lebih gampang lagi, karena golongan kedua ini ciri-cirinya kan vokalnya selalu e ya. Contoh tabemas dan lain-lain, kecuali untuk yang kata kerja spesial gitu ya. Kita ambil contoh yang paling gampang deh, tabemas. Di sini untuk kausatif golongan kedua itu penambahnya adalah saseru. Saseru ya, penambahnya adalah saseru.
Kalau yang pertama tadi seru, yang kedua adalah saseru. Jadi masnya kita buang, langsung kita tambahi saseru. Jadi tabe mas, masnya kita buang, kita ganti saseru. Jadi tabe saseru dan seterusnya. Itu kelompok kedua. Sensei, kalau kelompok ketiga gimana? Kelompok ketiga kan kita udah tahu ya, cuma ada dua kata, yaitu shimas dan kimas. Kalau shimas menjadi saseru, kalau kimas menjadi kosaseru. Wes, gitu aja ya, gampang kan ya. Nah sekarang gimana kalau kita coba langsung mempraktekkan dalam bentuk contoh ya. Oke, contohnya yang pertama, sebelum kita ke contoh, kita rangkum dulu cara menggunakannya dalam bentuk pola kalimat ya. Nah sekarang kan yang tadi kan kita udah belajar cara mengubahnya sesuai dengan kelompoknya, kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang kita belajar dulu rumusnya, rumus kalimatnya itu seperti apa, pola kalimatnya itu seperti apa ya. Oke, di pola kalimat kausatif atau shiakidoshi ini adalah A, saya ambil rumus gampangnya ya, A, wa, B, ni, kata kerja saseru. Jadi A ini adalah subjek A, orang yang menyuruh, lalu partikel wa, lalu B, orang yang disuruh. Karena kepada, maka ditambahi partikel ni, kepada. Jadi si A ini menyuruh apa kepada si B. Nah baru setelah ni ini ada kata kerja kausatif, gitu ya. Saya ulangi, ada si subjek A, lalu wa, lalu si subjek B, lalu ni, lalu kata kerja saseru atau kata kerja kausatif, gitu ya. Contohnya, ibu menyuruh anaknya untuk makan sayur. Ibu nyuruh anak untuk makan sayur. Berarti yang menyuruh di sini kan ibu. Sementara subjek yang disuruh adalah si anak. Untuk apa? Makan. Apa? Sayur. Jadi kata kerja yang kalau kita bagi kalau kita breakdown per kata atau per golongan ya. Jadi ada orang yang menyuruh, ada orang yang disuruh, ada kata kerjanya, gitu ya. Ibu menyuruh anak makan sayur. Berarti hahawa kodomo ni yasayo tabemas. Oh, tabemas ini kan kelompok 2 ya. Jadi kalau mengubah kelompok 2 ke bentuk kausatif kan tadi masnya kita buang, lalu kita tambah dengan saseru. Jadi yasayo tabe saseru, gitu ya. Oke, dari sini mungkin paham atau nggak paham? Oke, untuk yang nggak paham nanti kita akan adakan sesi tanya jawab ya. Oke, selanjutnya adalah bentuk shieki ukemi. Jadi ini adalah bentuk pasif kausatif. Kalau kausatif tadi adalah menyuruh atau membuat orang melakukan sesuatu ya. Kalau pasif otomatis kata dasar pasif pasti di kita yang dipaksa untuk melakukan sesuatu. Nah, pasti kalau dipaksa itu kan ada perasaan yang terpaksa atau nggak nyaman ya. Nah makanya ini adalah bentuk dari pasif kausatif ya. Nah di pasif kausatif ini cara mengubahnya juga sama. Dia diubah sesuai dengan golongan kata kerjanya ya. Jadi golongan 1, 2, dan 3. Nah golongan 1 ini sama. Vokalnya kita ubah dulu menjadi vokal A. Lalu di golongan pertama kita tambah dengan serareru atau sareru. Sama seperti hampir sama dengan kausatif, cuma ini agak lebih panjang ya. Tambahnya bukan seru atau saseru lagi, tapi serareru atau sareru, gitu ya. Itu di kelompok pertama. Lalu di kelompok kedua hampir mirip dengan kausatif. Kalau kausatif tadi kan tabe sareru ya. Kalau ini agak sedikit panjang, masnya kita buang. Contoh. Kalau di kelompok kedua yang paling gampang kan tabe mas ya. Kita buat contoh tabe mas aja deh. Masnya kita buang, lalu kita tambahi sase rareru. Ini untuk pasif kausatif golongan kedua. Semua ditambah itu ya. Tapi
Karena di kelompok kedua ini kita udah nggak ngomongin vokalnya lagi, tapi udah apa tuh namanya? Kalau di kelompok pertama kan kita masih harus ngubah vokalnya dari vokal E ke vokal A. Kalau ini nggak usah, masnya aja kita buang, langsung ditambahin dengan sase rareru. Itu untuk kelompok yang kedua. Sementara di kelompok ketiga kan cuma ada dua kata kerja ya, simas dan kimas. Simasnya menjadi sase rareru, kimasnya jadi kosa se rareru. Kosa se rareru, gitu ya. Oke, langsung kita ke contoh kalimat. Sebelum kita ke contoh kalimatnya, kita ke pola kalimatnya dulu ya, seperti kayak tadi. Jadi pola kalimatnya di sini adalah sama seperti tadi, kita imajinasikan bahwa ada si subjek A dan subjek B gitu ya. Subjek A dan subjek B. Jadi si A ini adalah orang yang dipaksa melakukan sesuatu, sementara si B ini orang yang memaksa. Kalau kausatif tadi adalah si A ini yang menyuruh, si B ini yang disuruh. Tapi kalau di pasif kausatif, si A ini adalah orang yang dipaksa dan si B ini orang yang memaksa. Jadi pola kalimatnya atau bunponya jadi seperti ini untuk yang pasif kausatif ya. A, wa, B, ni. Kata kerja pasif kausatif sama seperti dengan kausatif ya. Cuma subjeknya menjadi berganti atau bertukar ya. Jangan lupa untuk setiap kata kerjanya itu berubahnya harus sesuai dengan golongannya ya. Apakah dia golongan 1, golongan 2 atau golongan ketiga. Oke, saya harap sampai sini bisa dimengerti ya. Terus sensei gimana nih contohnya? Nah, contohnya misal saya dipaksa makan sayur oleh ibu. Kalau tadi ibu menyuruh anaknya makan sayur. Kalau ini lebih tegas lagi nih, saya mau nggak mau, pokoknya harus makan. Nah itu ya, karena dipaksa ya. Jadi kalimat jadi saya dipaksa ibu makan sayur. Kalau tadi kan kebalik ya, ibu menyuruh saya. Kalau ini saya yang dipaksa. Saya dipaksa ibu makan sayur. Jadi watashi wa hahani ya sayo tabe sase rareta. Tabe sase rareru. Bentuk ini boleh diganti menjadi bentuk apapun dalam artian sesuai dengan waktunya ya. Apakah ini lampau, apakah sedang terjadi, atau apakah lampau dan bertanya, itu boleh. Yang penting adalah bunpo dasarnya itu tidak boleh diganti atau tidak boleh dimodifikasi, nggak boleh. Tapi kalau untuk waktunya itu bisa. Apakah ini lampau, apakah ini sedang terjadi, apakah ini bentuk futsu dan lain-lain, atau apakah ini bertanya, apakah ini lampau bertanya, itu boleh diganti. Oke ya. Jadi misal seperti tadi saya ulangi ya. Di sini kita ambil contoh adalah saya dipaksa ibu untuk makan sayur. Berarti watashi wa hahani, oleh ya. Ini di sini bukan berarti kepada lagi tapi oleh. Watashi wa hahani ya sayo tabe sase rareta. Tabe sase rareta. Oke ya, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ya. Semoga Arimaska, silahkan ditanyakan. Atau mungkin ada yang belum paham. Sensei sebelah sini belum paham. Sensei coba terangkan lagi yang ini. Silahkan ya. Oke. Kalau nggak ada, mungkin cukup sekian dari saya hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.